Motornya ini geng, Ducati geng. Hai. Mantap nih motor nih geng. Gila motornya nih. Aku nggak nyangka om. Aku kira ini posisinya kayak Scoopy gitu di belakang. Nggak taunya ini tanduknya. Oke geng, jadi ketemu lagi kita di videoku yang terbaru geng. Nah ini barang ini adalah punyanya Ducati. Tapi ini Ducatinya bukan yang kayak motor super sport. Sepertinya kayak yang ini, yang kayak kelas touring gitu. Kayak motor touring gitu nah geng, maksudnya. Ya untuk pertama kalinya aku dapat garapan dari motor Ducati. Sayang dong kalau nggak dikontenin. Jadi ini mau di WTP. Jadi sebelum kita ke proses WTP-nya ini diamplas dulu geng ya. Jadi medianya ini sudah diamplas dan sudah diepoksi dan sudah diberi plastik primer sebelum barang ini diepoksi. Jadi di video ini kita langsung aja ke proses pengecatannya geng. Tapi yang harus kalian ingat sebelum kalian ke proses pengecatan setelah diepoksi ya. Epoksinya itu wajib kalian amplas terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pengecatan. Karena percuma juga kalau kalian epoksi terus setelah itu kalian langsung timpa. Otomatis cat yang kalian semprot itu nggak punya pegangan geng. Suatu saat bisa terlepas. Seperti biasa setelah catnya kering ya, kita langsung ke proses pencelupan. Nah untuk pencelupan ini penyemprotan aktivatornya kalian gunakan tekanan angin di kisaran 10-15 PSI. Dan untuk keluarnya material itu dibuka habis aja. Jadi kalian main di triggernya. Semakin dalam kalian menekan trigger maka semakin banyak aktivator yang akan keluar. Nah itu nanti kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan saat melakukan penekanan pada trigger. Untuk lebarannya itu cukup kalian buka ya 3/4 saja. Artinya dia di bawah 1 ulir, nggak sampai 1 ulir. Karena kalau kalian buka lebarannya itu sangat lebar sekali, maka film yang kalian semprot dengan aktivator itu nggak gampang basah. Yang akan terjadi malah film karbon WTP yang diampar di atas air itu mudah rusak. Rusaknya kenapa? Karena disebabkan angin dari spray gun. Karena filmnya nggak kunjung basah. Jadi di saat ada kegagalan saat kalian melakukan proses pencelupan atau proses ini ya, proses WTP, kalian jangan salahkan bahan dulu kalau ada kesalahan. Perhatikan dulu apakah kalian sudah benar melakukannya. Dari nyemprot aktivatornya, takarannya, peletakan filmnya ya. Itu perlu diperhatikan. Dan setting spray gunnya juga perlu diperhatikan beserta kompresor dan selangnya. Apakah ada air yang ngendap di dalam tabung kompresor atau di selang kompresor? Kalau ada ya wajib kalian keluarkan dulu baru setelah itu kalian ke proses penyemprotan aktivator. Jangan sampai nanti ini filmnya jelek, ini aktivatornya nggak cocok aku. Padahal kesalahannya ada di kita, bukan di bahan. Nah untuk pengerjaan karbon WTP ini banyak juga yang bilang bang awet nggak? Hai bro, yang awet itu bukan karbon WTP-nya. Karbon WTP-nya itu akan melekat di mana media tersebut baru selesai dicat. Artinya dia kena cat baru, dia akan nempel dengan sempurna di atas permukaan cat. Masalah kuat atau tidaknya itu tergantung dari proses pengamplasanmu di awal ya. Dengan proses-proses awal apa aja yang perlu dilakukan kalau kita melakukan pengecatan pada bodi kasar. Nah step-step itu atau tahap-tahap itulah yang menentukan kekuatannya ya. Karena kalau misalnya karbon WTP-nya ngelotok, itu bukan WTP-nya yang ngelotok, itu adalah bagian dasar dari bahan yang di bawah WTP-nya itu ngangkat geng ya atau terlepas disebabkan dengan amplasan yang nggak merata atau ngamplasnya nggak serius. Jadi jangan dialibikan WTP itu nggak kuat. Kayak kamu ngecat bodi kasar, kamu nggak pakai PP primer, pengamplasannya nggak serius, keangkat ya kan? Nah yang keangkat itu catnya. WTP itu apa sih? WTP itu dia cuma nempel di atas permukaan cat. Numpang dia di atasnya.
Jadi gimana, sampai di sini jelas ya geng ya? Oke geng, jadi setelah proses penculupan tadi selesai, jadi dibilas dulu medianya, dikeringkan, baru setelah itu ke proses pengekliran. Nah, untuk medianya ini sebenarnya sebelum aku melakukan proses pengekliran itu aku gelapkan dulu geng. Untuk proses penggelapannya itu ada di videoku yang sebelumnya. Cek aja nanti di kolom komen, ada linknya di situ aku sematkan. Jadi seperti ini geng hasilnya ya. Untuk barang ini dia ada 4 barang. Itu awal mula aku buka harga di 850. Jadi untuk 4 barang itu karena ada negosiasi jadi turun 50.000. Jadi harganya jadi 800. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Untuk proses pengeklirannya ini adalah pengekliran 2 tahap atau yang biasa dibilang flow coat atau pengekliran ulang. Jadi geng, untuk pengekliran ulang itu atau yang biasa dibilang flow coat itu biasanya di clear tahap pertama itu 2 lapis, baru aku jedakan selama 2 hari, dijemur-jemur, baru diamplas kembali pakai grit amplas 800 atau 1000, baru setelah itu lakukan pengekliran ulang, maka hasilnya seperti ini. Bisa ngaca-ngaca gitulah. Dan ini hasil maksimal, dan ini belum dipoles sih, bukan maksimal sih, ini belum maksimal karena belum diseleksi di pemolesan. Wajibkah bang dipoles? Enggak juga, tergantung. Kita lihat hasil pengeklirannya. Kalau misalnya bersih tanpa ada kotoran debu dan sebagainya dan hasil beningnya pun oke, jadi nggak perlu pemolesan. Jadi pemolesan itu jikalau ada kotoran debu atau bulu-bulu halus yang menempel. Itu biasanya dipangkas dengan amplas grit 2500 baru nanti akan digiling dengan mesin poles. Pakailah obat-obat poles yang berkualitas seperti Maguire, Varecla. Jangan pakai yang 50 ribuan 1 kilo, nggak maksimal. Ini sebenarnya udah terpasang, jadi hasilnya seperti ini. Tapi kemungkinan nanti ini akan dirubah karena pas dipasang dia nggak searah. Ini diakibatkan masalah sepele aja sebenarnya. Posisi pemasangannya atau letaknya barang ini di motor, aku kurang tahu. Motornya ini geng, Ducati geng. Hai. Mantap nih motor nih geng. Nah, ini kan lari nih. Nah, ini sebenarnya jadinya kanan semua. Ini ke kanan, kalau kita ke sini jadinya kanan juga. Jadi sebenarnya ini aku bikin satu arah, ternyata dibikin satu arah pas dipasang dia nggak nyatu. Lari dia antara sebelah dengan sebelah. Jadi ini secara pemasangan nggak gagal, secara hasil nggak gagal. Nanti ada waktu, ini om ya, dilepas lagi om ya. Lepas lagi. Dilepas lagi. Minta disimetriskan. Jadi nanti ini ketemunya misalnya ini begini, jadi nanti ketemunya gini. Jadi dia nanti segitiga ketemunya gini. Gila motornya nih. Aku nggak nyangka om. Aku kira ini posisinya kayak Scoopy gitu di belakang. Nggak taunya ini tanduknya. Oh ini sekelas BMW nih om ya. Wih, mantap. Platnya tuh kelihatan nggak apa-apa kah? Siap. Maksudnya di YouTube nih om. Jadi kamu pernah garap Ducati kah geng? Main di Kampung Celum? Belum pernah kan? Sama, aku baru sekali ini juga kedapatan motor begini. Ini kalau hilang bahaya nih. Jadi kalau kalian dapat barang seperti ini, usahain nyimpennya di tempat yang aman.
Kalau satu aja dicuri orang, ini di Indonesia udah pasti nggak ada barangnya nih, Kang. Kalaupun kebeli ke Italia sana ya. Berapa sebelahnya, Om? Berarti sekitar 16 jutaan, Om. Ada? Nggak sampai. Ya kalau sama pajaknya mungkin tembus, Om ya. Mungkin sekitar 8 juta kan. 8 juta nih satu biji nih. Sekitar 8 juta. Jadi kalau kamu misalnya dapat ini, kamu naruhnya sembarangan, hilang nih. Kamu siap-siap uang 8 juta buat beli ini. Kalau hilangnya sepasang kiri kanan, 16 juta deh sepasang nih. Jadi buat kalian tuh kalau terima karbonan, barang-barang orang tuh disimpan dengan baik. Sebelum digarap disimpan dulu, diamankan dulu. Jangan sampai nanti pas mau garap barangnya udah nggak ada. Ini kan belum finishing kan ya? Belum. Ini kan sebenarnya nih masih perlu dipoles lagi. Tapi hasilnya Alhamdulillah sih. Kalau Om senang. Oke, nanti Geng kita ketemu di video yang selanjutnya. Kemungkinan ini akan aku buat videonya lagi. Kayak apa caranya nanti bikin garisnya ini jadi simetris. Jadi dia ketemu satu arah. Bukan satu arah sih, berlawanan arah. Jadi dia kayak yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Jadi begitu dipasang dia ketemu kayak segitiga gitu, atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gini. Nanti ketemunya atau gini. Yang penting dia begitu dipasang langsung simetris nyatu dia gitu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.